Baik, pemirsa Suara Harapan, di kesempatan ini saya berada di Desa Welbanu, Kecamatan Ampoang Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sebelah saya ada Bapak Kepala Desa. Selamat siang Pak Desa. Selamat siang. Lama tak jumpa ya. Dari tahun lalu, kali ini baru kita baku jumpa kembali. Pak Desa bisa memperkenalkan nama terlebih dahulu dulu kepada pemirsa penonton Suara Harapan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Simon Safis, jabatan sebagai Kepala Desa Welbanu. Sudah berapa lama Pak Desa? Kalau saya sudah 3 tahun sejak dari 2022. 3 tahun lebih. 3 tahun. Pak Desa, sedikit refleksi ke belakang. Apa sih yang menjadi motivasi keterpanggilan untuk Pak Desa mau mengabdikan diri untuk melayani di Desa Welbanu ini? Baik, terima kasih. Ketika melihat ke belakang, dari awal saya mencalonkan diri menjadi calon pimpinan di desa ini, saya punya tujuan untuk melanjutkan pembangunan yang pernah dirintis oleh pemimpin terdahulu. Para pemimpin terdahulu. Ya, para pemimpin terdahulu, yang mana sampai saat ini kami Desa Welbanu mau dibilang masih terisolir. Desa Welbanu sampai dengan saat ini masih terisolir. Ya. Karena yang pertama itu kami akses jalan yang memang sangat-sangat sulit untuk bisa akses ke kecamatan. Infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan. Ya, memang tadi saya datang cukup menantang Pak Desa. Ya, selanjutnya. Kalau masalah air, kami Desa Welbanu airnya sudah melimpah. Airnya dari ujung ke ujung, tinggal 1 RT 8 itu yang belum sempat kami tangani, kurang lebih belasan rumah, belasan kakak yang belum dapat. Listrik sudah masuk. Listrik sudah masuk, dan kendala yang kami harapkan adalah jalan. Jalan. Sementara jalan ini menghubungkan antara Kecamatan Ampoang Selatan dengan Ampoang Barat Daya. Oh, ya. Per kecamatan. Tidak hanya buntut di Desa Welbanu. Tidak hanya buntut di Desa Welbanu. Oke. Ya. Itu kurang lebih panjangnya itu dari kota kecamatan ke sini sepanjang 14 kilo. 14 kilo sampai di tempat ini, di kantor desa ini. Sedangkan kalau di ujung pemukiman itu sekitar 19 kilo dari kecamatan ke ujung pemukiman Desa Welbanu. Desa Welbanu saja. Ya. Itu belum berlanjut ke desa tetangga, kecamatan tetangga. Bahkan kecamatan yang ada di itu kecamatan mana? Itu Kecamatan Ampoang Barat Daya. Itu berbatasan langsung antara Desa Welbanu dengan kecamatan Ampoang, desa tetangga itu berbatasan langsung. Dan akses jalan itu persis seperti yang ada saat ini, yang di Welbanu. Nah, pertanyaannya, infrastruktur ini sudah menjadi masalah. Sejak kepemimpinan sebelum-sebelum, bahkan sejak berdirinya desa ini. Desa ini berdiri sejak kapan dulu Pak Desa? Desa ini menurut sejarah, desa ini berdiri kurang lebih 1960-an. 60-an? Ya, 1960-an. Dan kalau menyangkut jalan, kami atas kerja keras dan komunikasi yang baik dengan pihak PU, tahun lalu 2024 baru kami dapat bantuan APBD khusus penanganan jalan. Berapa kilo? Itu penanganannya itu 400 meter dengan pagu anggaran 970 juta. Tapi itu tempatnya kami tempatkan di dusun paling ujung, arah ke Desa Letkole dengan Nevuniu. Itu buat apa saja Pak? Ya, itu pekerjaannya rabat lalu got permanen. Masih kuat sampai sekarang? Masih kuat sampai sekarang. Ya. Tapi itu belum seberapa. Memang itu tidak seberapa. Masih panjang jalan yang rusak, lubang dan lain-lain masih terlalu banyak. Ya. Dan kami di Desa Welbanu sungguh luar biasa, kami punya kesadaran masyarakat
memang dari dulu kami walaupun tidak tersentuh dari bantuan pemerintah khusus jalan, tapi niat gotong royong di warga kami setiap tahun jalan rusak, terus masuk bulan Mei Juni tetap kami Gotong royong perbaiki gotong royong untuk perbaiki selama 1 minggu. Itu Satu setiap minggu. hari, ya. setiap hari. Iya. Bayar mereka tidak? Tidak bayar, Bapak. Sukarela. Sukarela. Bawa makan sendiri, jual air sendiri, makan sendiri. Ya. Wow, berarti kesadaran masyarakat yang ada di desa Olbanu ini cukup Iya. tinggi, Pak Desa. Iya. Nah, ada upaya tidak? Setiap tahun kita ada yang namanya musyawarah perencanaan, baik itu di tingkat desa maupun ke kecamatan, dan padanya sampai di tingkat kabupaten. Dan selalu yang kami utamakan menjadi nomor 1 itu jalan. Namun oleh karena kemungkinan besar anggaran kita APBD-nya terbatas, jadi kami pada dasarnya kami pasrah dengan kondisi yang ada, dengan tetap kami menghimbau kepada masyarakat supaya tidak selalu menunggu bantuan atau pembangunan yang dari pemerintah, tapi kita kerja gotong royong, karena memang kita boleh bangun hanya dengan gotong royong. Jadi gotong royong ini atas dorongan sendiri, kemauan sendiri, ya, untuk akses infrastruktur. Ya, kalau menyangkut gotong royong ini sudah menjadi budaya. Budaya orang Fong khusus di Olbanu. Itu setiap tahun tidak pernah kami henti. Dan kami punya masyarakat di sini, ketika disampaikan informasi untuk bakti gotong royong, perbaikan jalan maupun bakti apa saja, tetap mereka siap dan hadir. Ya. Wah, pemirsa, satu petik dari hasil ngobrol pintar di siang hari ini adalah warga yang begitu antusias tanpa menunggu bantuan dari pemerintah. Mereka terus berupaya dalam bergotong royong bersama-sama untuk menutup akses infrastruktur yang berlubang. Dan ini pemirsa bukan hanya baru terjadi, tapi ini tahun demi tahun. Jadi gotong royong mereka ini juga sebagai bentuk kritikan terhadap pemerintah untuk bagaimana melihat agar merespon apa yang disampaikan oleh masyarakat melalui Bapak Desa sebagai perpanjang tangan yang dipercaya untuk memimpin di desa Olbanu ini. Pak Desa, apa yang ingin Pak Desa minta di kesempatan ini melalui ngobrol pintar suara harapan ini kepada pemerintah? Pak Desa sampaikan tanpa harus takut, ragu-ragu. Sampaikan saja permintaan Pak Desa, karena sejak 1960-an sampai dengan saat ini tidak ada kepedulian besar terhadap warga yang ada di sini. Silakan. Baik, terkait dengan ketertinggalan kami hari ini, saya sebagai pimpinan di sini, saya mau katakan di sini bahwa kami ingin merubah. Kami punya niat supaya tidak berpasrah pada keadaan saat ini. Kami ingin supaya kalau dapat, kami memohon kepada pemerintah, baik itu di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan pusat, kalau boleh setiap tahun setelah musrembang des, musrembang kecamatan, kabupaten, dan seterusnya, kalau bisa setelah itu kami bisa mendapat respon. Ya, kalau bisa paling tidak ada kajian lah. Ada kajian dari pemerintah tingkat atas terkait dengan kami punya keluhan. Karena memang kalau menyangkut hasil, ya kami Olbanu juga punya hasilnya itu kelapa, teristimewa porang, lalu pohon jati. Kayu jati ini untuk Ampong Selatan mungkin
paling banyak ini ada di Olbano, Terbesarnya di termasuk Porang. Ya, namun sampai hari ini jalan kami seperti ini, tapi niat masyarakat tidak pernah terhenti. Mereka tetap mengolah, mereka punya itu bahan alam yang tersedia, tetap mengakses dan menjualnya ke Kota Kupang, walaupun satu karung itu 50.000. Selain dia punya orang, satu karung yang berat 50 kilo itu satu karung, kita harus bayar ongkos oto 50.000. Muat pakai apa? Pick up. 50.000. 50.000. Ya karena memang Ya, jalan ini ya. Jalan tidak bagus. Lalu mereka untung tidak? Nah, menyangkut keuntungan ini kebanyakan di sini saya tidak tahu untung atau tidak, tapi kebetulan ambil dari lahan sendiri. Ya, ambil lahan sendiri, kami tidak menghitungkannya sampai untung atau rugi. 50.000 ini diantar ke Amphoang Selat Lelogama, Ke pasar Kota Kupang. Kalau kayunya kami ambil dari kebun sendiri yang kami tanam sendiri. Kayu jati. Ya, jadi kita boleh mendapatkan satu data yang berarti bahwa masyarakat di tempat ini sebenarnya mereka punya potensi, mereka boleh dapat mengembangkan dengan penanaman porang, pisang, kelapa, ada pinang, jagung, kemiri, asam. Tetapi itu kendala yang dihadapi mereka adalah ketika mereka hendak mengantar hasil yang telah mereka upayakan, cukup besar biaya yang mereka harus keluarkan. Dan satu karung 50.000, pemirsa bayangkan kalau 10 karung berarti sudah ada 500.000. Ini mereka untungnya tipis. Ya, mereka mengantar karena memang tidak mereka beli over dari pihak yang lain, tetapi hasil dari kebun mereka sendiri. Dan ya, nanti kita akan coba perdalam kajiannya, kita akan lakukan penelitian dari 50.000 mereka untung berapa. Jangan sampai jualnya 500.000, mereka habis 400.000, hanya untung 100.000. Nah, bagaimana nilai pertumbuhan ekonomi di tempat ini? Karena itu permintaan Pak Desa sudah disampaikan, kalau bisa ada perhatian yang lebih dari pemerintah yang lebih di atas untuk membuka mata melihat problematik yang sementara ini dihadapi oleh saudara-saudara kita. Tetap semangat Pak Desa dalam terus bersuara. Jangan pernah takut, karena suara-suara dari akar rumput inilah yang tentu menjadi perhatian, membuka mata para pemimpin sehingga mereka boleh dapat melihat kondisi yang ada di Desa Olbano, Kecamatan Amphoang Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Pak Desa. Terima kasih Bapak.